Polisi menetapkan 6 tersangka dari investasi bodong e-dinar Coin Cash yang memakan korban hingga 70.000 orang. Sejauh mana penyidikan yang telah dilakukan kepolisian dalam kasus investasi bodong EDC Cash ini? Kita sudah terhubung dengan Karopenmas Polri, Brigjen Pol Rusdi Hartono. Pak Rusdi, selamat malam. Selamat malam, Mbak Zilvia. Baik, Pak Rusdi, apa saja peran 6 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus investasi bodong EDC Cash ini, Pak? Baik, Mbak Zilvia, dapat kami jelaskan. Sampai saat ini ada 6 tersangka yang telah diamankan oleh Barreskrim Polri, walaupun Barreskrim tetap menelusuri kemungkinan ada pihak-pihak lain yang terlibat yang akan kita amankan juga. Sekarang masih 6, yaitu atas nama AY, dia sebagai top leader di EDC Cash, kemudian inisial S itu sebagai exchanger di EDC Cash, kemudian inisial JBA itu sebagai programmer di EDC Cash, kemudian ED dan ini sebagai admin, kemudian AWH dan MRS ini sebagai line upline, ya, sebagai sponsor dari kegiatan EDC Cash. Seperti itu, Mbak Zilvia, peran mereka 6 orang tersebut. Oke, Pak, sebetulnya modus penggelapan atau penipuan dana nasabah yang dilakukan oleh para tersangka ini seperti apa sih, Pak? Mereka tentunya mempromosikan keuntungan-keuntungan yang tidak seperti biasanya ketika investasi itu dilakukan secara normal. Karena yang dimunculkan oleh mereka, keuntungan 0,5% per hari, 15% per bulan ini sangat menarik. Sehingga nasabah ketika ingin ikut, mereka akan mendownload dulu aplikasi yang ada di Play Store. Setelah mendownload, mengisi aplikasi, setelah mendapat proof dari admin, maka bisa menjadi nasabah, kemudian akan menyetor uang ya sebesar 5 juta rupiah ke rekening yang telah ditentukan oleh mereka. Dari 5 juta ini, 4 juta itu sebagai investasi awal, berarti mendapat 200 koin, kemudian 700.000 rupiah ini sebagai bonus sponsor. Line up ini mendapat bonus langsung 700.000 rupiah. Kemudian yang 300.000 rupiah itu sebagai uang sewa cloud per bulannya. Nah, dari sini terus 4 juta rupiah sebagai dana awal dan akan terus top up sehingga investasi terus bertambah dan koin juga terus bertambah. Seperti itu, Mbak Zilvia. Oke, Pak Rusdi, kalau status hukum dari EDC Cash ini sebetulnya seperti apa, Pak? Berdasarkan penelusuran dari Barreskrim Polri, ternyata EDC Cash ini tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang, baik OJK maupun Bapepti, tidak mengeluarkan izin daripada kegiatan EDC Cash. Artinya adalah bahwa aktivitas EDC Cash selama itu ilegal. Masyarakat telah terjerat dalam aktivitas perusahaan ilegal ya untuk investasi dalam hal ini, Mbak Zilvia. Oke, kalau dari pengakuan para nasabah setelah 2,5 tahun baru mulai muncul masalah. Kenapa, Pak? Kenapa setelah 2,5 tahun baru ada masalah? Ya karena ini masalah hal yang tentunya tidak bisa dipertanggungjawabkan dengan keuntungan yang tidak masuk akal. Pada akhirnya, pada ujung-ujungnya akan mempersulit pengembalian daripada EDC Cash kepada para nasabahnya. Ini terjadi. Mulai November 2020, mulai kesulitan untuk membayar hak kewajiban terhadap para nasabah, sehingga puncaknya pada bulan Maret, para nasabah ini melaporkan kasus tersebut ke Barreskrim Polri. Seperti itu, Mbak Zilvia. Kalau kita lihat, Pak Rusdi, polisi kan sudah menyita aset-aset tersangka ya, Pak. Ada mobil sport, ada rumah, dan sebagainya. Apakah memang aset-aset tersebut dibeli dalam kurun waktu berjalannya investasi EDC Cash ini, Pak? Benar sekali, Mbak Zilvia. Jadi barang bukti yang telah diamankan bermacam-macam tadi, setelah kita telusuri dan berdasarkan keterangan para tersangka ini, barang-barang tersebut dibeli atau didapat daripada dana nasabah tersebut. Seperti itu.
Oke, sejauh ini berapa total kerugian yang sudah dialami para nasabah? Kan tidak semua nasabah ya Pak, kan ada 70.000 lebih nasabah tapi yang melapor sejauh ini baru belasan. Berapa total kerugian dari pelapor dan kalau dihitung dari jumlah nasabah yang ada yang sampai 70 ribuan itu, berapa kira-kira perkiraan kerugian ya Pak? Tentunya kami masih menelusuri jumlah nasabah yang dirugikan, kemungkinan akan bertambah dari 70.000 itu. Untuk sementara, kerugian yang dapat dihitung oleh Bareskrim, walaupun ini kemungkinan besar akan bertambah, itu sekitar 62 miliar rupiah kerugian para nasabah itu. Sekarang masih telusuri dan kemungkinan nasabah akan bertambah dan juga kemungkinan kerugian juga masih akan bertambah. Terakhir Pak Rusdi, biasanya kalau menjelang Lebaran orang butuh uang, kemudian mulai tertarik tergoda dengan iming-iming bisa mendapatkan uang berlipat-lipat, keuntungan berlipat-lipat dalam waktu yang singkat dengan cara yang mudah. Apa imbauan dari kepolisian Pak? Kalau dari kepolisian kalau kita berkaca dalam kasus investasi bodong edisi cash ini, apa yang bisa kita pelajari dan imbauan kepada masyarakat seperti apa? Tentunya dengan kejadian ini masyarakat dapat mengambil hikmah. Dari Polri tentunya memberikan himbauan ketika masyarakat akan melakukan investasi pada satu perusahaan investasi, perlu melihat legalitas pertama. Legalitas dari perusahaan, melihat perizinan dari perusahaan itu sendiri. Apakah perusahaan tersebut memiliki izin? Ketika memiliki izin, cek betul izin itu apakah palsu ataukah memang izin yang resmi. Cek kepada instansi yang mengeluarkan izin tersebut. Kedua adalah kelogisan, logis. Apakah hasil imbal yang didapat dari nasabah setelah mengikuti program-program pada perusahaan investasi tersebut masuk akal atau tidak? Ketika tidak masuk akal, itu patut dicurigai. Seperti itu. Kemudian tentunya ketika masyarakat menemukan perusahaan investasi yang mencurigakan, segera lapor kepada aparat kepolisian untuk menindaklanjutinya. Dan yang terakhir, tidak kalah pentingnya, masyarakat jangan main hakim sendiri. Serahkan kepada kepolisian, karena ketika main hakim sendiri, tidak akan menyelesaikan masalah, malah akan memunculkan masalah yang baru. Demikian, Mbak Sylvia. Terima kasih imbauannya Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rusdi Hartodo telah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini.